Pertemuan Grayson yang kedua adalah membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan lewat YouTube kemarin ya, channel YouTube. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari Devita Bastari ya, yang terkait dengan urat pembawa timah pada kondisi lapuk itu kandungan timahnya seperti apa. Nah, biasanya di Pulau Bangka umumnya ada dua jenis urat. Yang pertama adalah urat kuarsa, yang kedua adalah urat polimetalik. Nah, urat kuarsa itu biasanya terisi oleh mineral kasiterit, tetapi jarang sekali yang bersifat ekonomis. Walaupun terisi, kadang mineral kasiteritnya tidak begitu banyak, sehingga kadang penambang itu tidak begitu mencari atau mempedulikan urat yang terisi oleh urat kuarsa. Sedangkan urat polimetalik yang relatif berwarna gelap, walaupun ada mineral lain atau mineral ikutannya selain kuarsa, nah itu sebenarnya lebih ekonomis atau lebih banyak dicari karena kandungan mineral kasiteritnya lebih banyak. Itu untuk yang pertanyaan Devita. Kalau untuk pertanyaan Wafi berkaitan dengan batu granit ya, batu granit Pulau Bangka itu apakah tua? Ya, karena sebenarnya dari urutan stratigrafi formasi batuan yang ada di Pulau Bangka ini, granit itu berumur Trias sampai Jura. Berarti sudah cukup lama ya, sekitar 200-an juta tahun, sehingga memang batu granit di Pulau Bangka ini tua gitu. Kemudian pertanyaan Arjuna Tamu Bolon terkait dengan penambangan timah itu kan sudah dari zaman penjajahan Belanda dulu. Dikatakan apakah masih banyak atau habis? Sebenarnya mengatakan banyak sedikitnya itu dilihat dari kebutuhan pasar ya, pasar di lokal maupun internasional. Jadi timah itu dikatakan habis kalau mungkin tidak ada yang mau beli lagi, jadi kita akan stop penambangan. Tapi selama masih ada kebutuhan akan mineral timah, karena selama ini belum ada pengganti timah dalam kebutuhan terutama di bidang elektronik ya, karena sebagai bahan untuk merekatkan alat elektronik di dalam industri elektronik yang berkelas modern sekarang masih dibutuhkan timah. Jadi belum ada mineral pengganti selain timah. Jadi untuk mengatakan habis itu selama cadangan yang ada di Pulau Bangka dan jalur Tin Belt di Indonesia itu masih masih dibutuhkan, jadi sedikit pun saya rasa masih tetap ada. Apalagi mungkin cadangan sekunder sudah diketahui letak dan posisinya, tapi cadangan yang timah bersifat primer kan masih dalam tahapan eksplorasi, jadi masih banyak sebenarnya, jadi belum akan habis. Terus untuk pertanyaan Marnila Sari terkait dengan endapan Grayson itu menghasilkan mineral apa saja sih selain timah. Jadi mineral endapan Grayson itu sebenarnya mineral ikutan timahnya masih ada lagi yang bersifat ekonomis, terutama mineral yang mengandung logam tanah jarang seperti xenotite, ilmenit, zirkon ya, kemudian ada lagi monasit ya. Itu mineral-mineral yang sebenarnya kalau diekstrak atau diambil unsur logam tanah jarangnya, dia justru harganya lebih mahal dibanding dengan endapan Grayson yang mineralnya kasiterit saja, tapi mineral lainnya sebenarnya justru lebih bersifat ekonomis. Cuma saat ini kan kita belum ada data dan belum ada teknologi yang mumpuni untuk bisa mengekstrak unsur-unsur tersebut. Selanjutnya
Pertanyaan Ajis pertama terkait dengan penyebab batu granit sekarang sudah muncul di permukaan. Terus di daerah mana saja formasi batu granit yang tidak nampak di permukaan. Secara tektonik Pulau Bangka ini memang dibentuk oleh jalur tin belt. Jalur tin belt itu jalur granitoid yang panjang, bentuknya batolit. Berarti kan batolit itu regional, besar sekali, lebih dari 100 km persegi ukuran batolitnya, intrusinya. Berarti sebenarnya justru Pulau Bangka ini terbentuk oleh intrusi batu granit tadi, ya. Sehingga kalaupun memang ada singkapan di permukaan itu karena proses erosi yang terus-menerus dari zaman semenjak Triasura, kemudian tidak ada proses lanjutan dari pembentukan batuan. Yang ada adalah proses pelapukan dan pengikisan, sehingga dari jutaan tahun yang lalu memang Pulau Bangka mengalami erosi yang luar biasa, yang mungkin duluannya adalah bentuknya bukit-bukit, sekarang sudah relatif banyak dataran, sehingga batuan yang harusnya di bawah permukaan, karena kita tahu granit itu adalah produknya intrusi ya, bukan ekstrusi, sehingga dia muncul di permukaan. Nah, ada beberapa tempat yang tidak muncul itu karena dia belum mengalami proses intrusi, proses erosi yang intens atau proses pelapukan yang intens. Jadi masih ada memang yang beberapa daerah itu yang belum tersingkap. Kalau ditanya di mana daerah mana saja yang belum, kita bisa lihat peta geologi bahwa justru yang mudah saya tersingkap adalah yang daerah dekat sungai maupun daerah dekat pantai. Tetapi daerah-daerah yang berupa pemukiman ya itu kebanyakan belum banyak tersingkap. Jadi kita bisa lihat spot-spotnya batu granit itu ada di utara, di selatan, dan di sepanjang pantai kita. Terus pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan Alesius. Pulau Bangka, ada tidak potensi untuk mendapat emas? Ya, penelitian terkait emas memang belum banyak dilakukan, karena kita tahu batuan bersifat asam itu jarang sekali membawa emas. Ya, walaupun ada di beberapa tempat tertentu kemungkinan ada. Tetapi kalau di Pulau Bangka dominannya adalah endapan-endapan yang membawa mineral kasiterit ya, membawa endapan mineral yang agak berbeda dengan modelnya tipe emas. Dan kemungkinan kalaupun ada endapan emas atau ikutannya dari proses ini intrusi, itu tidak akan bersifat ekonomis walaupun ada, karena kita tahu kemungkinan magmatik itu membawa emas ada, karena kita tahu magma itu merupakan lelehan semua dari mineral. Tetapi kalau ditanya potensinya, pasti potensi itu mengacu atau mengarah ekonomis atau tidak. Nah, selama ini penelitian yang sudah dilakukan memang belum menunjukkan keterdapatan emas yang signifikan ya, yang bersifat ekonomis. Tetapi kemungkinannya itu ada, tapi ekonomis atau tidak itu harus diteliti lebih lanjut. Terus pertanyaannya Juang terkait dengan yang di Sambung Giring. Sambung Giring itu tidak terisi rata-rata. Nah, yang terisi itu yang polimetalik, ya kan, di materi saya sebelumnya itu kan ada urat kuarsa, ada urat polimetalik. Nah, urat polimetalik itulah yang digali oleh masyarakat penambang yang di Sambung Giring, sehingga mereka membentuk lubang-lubang. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau selama mereka menggali itu berarti itu ada kandungan kasiteritnya. Terus pertanyaan Edi terkait dengan Grayson, kemudian kenapa di gambarannya diagram magmatisme itu posisinya itu di bawah? Karena kita tahu Grayson itu kan dia bentuknya intrusi. Nah,
di dalam gambar diagram itu simulasi dari kesemua jenis endapan, baik yang membawa emas, yang endapan skaren, yang epithermal, ada yang porfiri maupun yang crescent. Nah, ilustrasi dari gambar itu mencerminkan karena sebenarnya intrusi itu ya tetap di bawah permukaan, tidak di atas permukaan, sehingga mereka mensimulasikan ya posisinya di bawah karena intrusi itu justru memang karena kejadiannya itu di dalam atau di bawah permukaan. Terus Dede Asa Akbar menanyakan tentang menemukan granit yang tidak ada di permukaan, eksplorasinya gimana? Penelitian yang sudah dilakukan untuk memprediksi posisi granit pada saat beberapa penelitian yang sudah dilakukan di angkatan atas yang sudah skripsi untuk menemukan source-nya atau juga memprediksi kedalaman batu granit yang membawa air panas ya yang sudah dilakukan, itu biasanya menggunakan alat geolistrik dengan metodenya, dengan rangkaiannya adalah Schlumberger ya, Schlumberger ya. Nah, itu bisa memprediksi kedalaman atau juga bisa menggunakan seismik. Tetapi kalau seismik itu belum pernah dilakukan secara dalam karena keterbatasan alat yang dimiliki laboratorium kita. Pernah digunakan untuk memprediksi dalamnya granit pada lokasi penelitian terkait dengan air panas, tapi tidak bisa memprediksi terlalu dalam. Nah, biasanya dipakai menggunakan geolistrik dengan metode gravity, juga bisa dipol-dipol maupun dengan yang Schlumberger. Untuk pertanyaannya Izhar terkait dengan granit tipe I dan tipe S, menurut beberapa pengalaman yang sudah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, granit tipe I dan tipe S itu bisa dibedakan melalui mineral ikutannya. Misalnya mineral ikutan yang tipe I itu adalah seri magnetit, sedangkan yang tipe S seri ilmenit. Jadi bisa dilihat dari mineral ikutannya. Atau ada juga yang berdasarkan pengalaman peneliti sebelumnya itu untuk membedakan tipe I dan tipe S itu cukup kita membawa magnet dengan kekuatan yang kuat, magnet kuat, itu bisa ditempelkan langsung ke granitnya. Apabila dia bisa ada daya tariknya, berarti itu tipe I, dan sedangkan yang tidak magnetit atau non magnetit biasanya tipe S. Cuma ini membutuhkan penelitian lebih lanjut karena apakah tipe I dan tipe S itu mineral ikutannya atau mineral yang terkandung dalam granitnya itu memang mengandung magnetit dan mengandung ilmenit.